Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau bongkar sesuatu yang kelihatannya sepele tapi wah, ternyata punya aturan main sendiri di dunia logika. Kata beberapa. Betul. Sering banget kita pakai, tapi artinya di logika itu, bisa beda. Nah, sumber kita kali ini kutipan menarik dari buku Logic Medici oleh Deborah J. Bennett. Kita bakal fokus ke bab 4-nya ya kan? Tentang gimana logika memandang beberapa ini, plus 4 tipe pernyataan dasar ala Aristoteles. A, E, I, dan O. Ya, A, E, I, O itu fondasinya banget. Oke, jadi misi kita sekarang, kita pengen paham nih, kenapa sih definisi logika buat beberapa itu kadang terasa aneh gitu, beda sama cara kita ngomong sehari-hari, dan kenapa penting banget paham presisinya biar kita nggak salah mikir. Penting banget itu, biar nggak gampang kepleset logikanya. Oke, mari kita langsung aja ya. Saya udah bareng pakar kita nih, kita mulai dari dasarnya dulu deh. 4 tipe pernyataan Aristoteles, itu bisa dijelasin nggak? Apa aja keempatnya? Tentu. Jadi gini, Aristoteles itu, wah ribuan tahun lalu ya, dia mencoba menyederhanakan semua jenis pernyataan yang bisa kita buat. Biar apa? Biar analisis argumen jadi lebih sistematis. Nah, dia kelompokkan jadi 4 bentuk dasar. Kodenya A, E, I, dan O. Gitu. A, E, I, O. Oke, apa aja tuh? Pertama, tipe A. A itu dari affirmo, bahasa Latin. Artinya saya menegaskan. Dan ini sifatnya universal. Bentuk umumnya, semua S adalah P. Contoh gampangnya, semua kucing adalah mamalia. Universal karena ngomongin semua anggota S. Dan afirmatif karena iya, S itu P. Oke, semua S itu P, itu A. Lanjut. Dua, tipe E. E dari nego, saya menyangkal. Ini juga universal, tapi kebalikannya A, negatif. Bentuknya, tidak ada S yang P, atau bisa juga semua S bukan P, sama aja artinya. Contohnya, tidak ada ikan yang punya paru-paru. Universal, tapi menyangkal hubungan S dan P. Jadi nggak ada sama sekali hubungan ya antara S dan P. Itu E. Oke. Terus, Ketiga, tipe I. I ini dari affirmo juga, tapi sifatnya partikular, bukan semua. Bentuknya, beberapa S adalah P, contohnya beberapa mahasiswa pintar. Partikular karena cuma ngomongin sebagian S, minimal satu lah. Dan afirmatif karena bilang iya, beberapa S itu P. beberapa S adalah P, minimal satu ya. Sip. Yang terakhir? Keempat, tipe O. Dari nego juga, tapi partikular. Bentuknya, beberapa S tidak P. Contohnya, beberapa politisi tidak korupsi. Partikular juga, tapi negatif, karena bilang enggak, beberapa S itu bukan P. Oke. Jadi A sama E itu buat semua. Atau nggak sama sekali, universal. Terus I sama O itu partikular, cuma buat beberapa. Nah ini dia nih, kata beberapa ini. Fokus kita kan di bab 4 sumber ya. Kalau kita ngobrol biasa nih, saya bilang, beberapa teman nggak datang rapat tadi. Anda pasti mikirnya, oh berarti ada yang datang, ada yang nggak, gitu kan. Nggak semuanya nggak datang. Nah, itu dia. Itu pemahaman kita sehari-hari. Wajar banget. Dalam komunikasi biasa, kita kan ada semacam kode etik nggak tertulis ya. Kayak prinsip Grice itu. Kita berusaha kasih info secukupnya, tapi seinformatif mungkin. Kalau kita tahu semua teman nggak datang, ya kita bakal bilang semua teman nggak datang. Jadi pas kita cuma bilang beberapa, lawan bicara otomatis nangkap ada maksud lain. Oh, nggak semua. Itu namanya implikatur. Implikator, oke. Terus bedanya sama logika gimana? Nah, disinilah logika formal itu beda jalur. Lebih kaku, lebih presisi. Di logika, seperti di bab 4 buku itu, beberapa itu artinya tegas, setidaknya satu, dan mungkin semua. Disebutnya pengkuantifikasi eksistensial. Kenapa? Karena tugasnya cuma nunjukin eksistensi atau keberadaan. Minimal ada satu S yang P. Udah. Soal apakah semua S juga P atau enggak, itu nggak relevan buat kebenaran si beberapa ini secara logika. Logika itu nggak peduli sama niat atau implikatur, Adi. Fokusnya cuma kebenaran minimal. Tunggu. Ini agak bikin mikir keras nih. Jadi, kalau pakai aturan logika itu, kalau saya bilang beberapa manusia bernapas dengan paru-paru, itu bener dong ya? Padahal kan semua manusia begitu. Iya, Anda nangkap keanehannya dari sudut pandang bahasa biasa.
Tapi secara logika formal yang ketat, pernyataan beberapa manusia bernafas dengan paru-paru itu benar secara logis. Loh, kok bisa? Karena definisi logisnya terpenuhi. Setidaknya satu manusia bernapas dengan paru-paru. Fakta bahwa semua begitu itu nggak masalah. Kebenaran minimalnya udah dapat. Logika itu nggak peduli kalimatnya kedengaran wajar atau enggak dalam obrolan. Pokoknya benar sesuai definisi formal. Ini nih inti bagian some is part or all of all di bab 4 itu. Logika pilih definisi paling aman. Cukup ada satu. Wah, ini bener-bener ya. Beda banget antara bahasa sehari-hari yang lentur sama logika formal yang nuntut presisi mutlak. Oke deh, poin pentingnya nih. Di logika, beberapa itu nggak otomatis tidak semua. Kemungkinan semua itu selalu ada. Oke, ini kudu diingat nih. Betul. Kudu dipegang erat-erat itu kalau mau main logika. Kalau gitu, kita lanjut lihat si beberapa ini di dua pernyataan partikular tadi. Tipe I, beberapa S adalah P, sama tipe O, beberapa S tidak P. Gimana hubungan keduanya? Nah, I sama O ini punya hubungan spesial di diagram klasik, namanya persegi oposisi, atau square of opposition. Mungkin ada gambarnya juga di sumber. Posisi I dan O itu di bawah, hubungannya disebut subkontrari. Subkontrari, apa tuh artinya? Artinya gini, I dan O itu bisa sama-sama benar, tapi nggak bisa sama-sama salah. Contoh gampangnya, beberapa mahasiswa di kelas ini pakai kacamata, tipe I. Itu bisa aja benar kan? Bisa? Nah, pada saat yang sama, beberapa mahasiswa di kelas ini tidak pakai kacamata, tipe O. Itu juga bisa benar. Sangat mungkin kan ada yang pakai, ada yang nggak. Iya, masuk akal. Tapi nggak mungkin kedua pernyataan itu salah dua-duanya. Coba deh pikir. Kalau beberapa mahasiswa pakai kacamata itu salah, artinya apa? Artinya, nggak ada yang pakai kacamata. Tepat. Artinya, tidak ada mahasiswa yang pakai kacamata. Itu tipe E. Nah, kalau nggak ada yang pakai sama sekali, berarti semua mahasiswa tidak pakai kacamata dong. Iya. Kalau gitu, pernyataan beberapa mahasiswa tidak pakai kacamata, tipe O, jadi benar kan? Kan semuanya nggak pakai. Oh iya ya, minimal salah satunya pasti benar. Ah, itu dia. Itu hubungan subkontrari. Bisa benar bareng, nggak bisa salah bareng. Oke, paham. Sekarang soal dibolak-balik, konversi ya istilahnya. Kalau tipe I, misal beberapa dosen adalah peneliti. Kalau ini benar, apa otomatis benar juga kalau dibalik jadi beberapa peneliti adalah dosen? Untuk tipe I, beberapa S adalah P, ya konversinya valid atau sah secara logis. Kalau beberapa dosen adalah peneliti benar, maka beberapa peneliti adalah dosen juga pasti benar. Keduanya itu ekuivalen, sama-sama nunjukin ada irisan lah antara kelompok dosen dan peneliti. Kalau ada dosen yang juga peneliti, ya pasti ada peneliti yang juga dosen. Gampang kan? Oke, tipe I aman dibolak-balik. Nah, ini nih, tipe O gimana? Beberapa S tidak P. Contohnya kita tahu beberapa mamalia bukan hewan darat, itu benar. Misalnya ikan paus, lumba-lumba. Apa bisa dibalik jadi beberapa hewan darat bukan mamalia? Wah, hati-hati. Ini jebakannya. Untuk tipe O, beberapa S tidak P, konversi atau pembalikan itu tidak valid. Tidak sah. Beberapa S tidak P itu tidak sama artinya dengan beberapa P tidak S. Loh kok gitu? Contoh Anda tadi jelas banget buktinya. Beberapa mamalia bukan hewan darat itu benar. Tapi baliknya, beberapa hewan darat bukan mamalia, itu kan salah besar. Banyak hewan darat bukan mamalia, misalnya serangga, reptil, burung. Maaf, maksud saya contoh beberapa hewan darat bukan mamalia itu malah benar ya. Nah loh, serangga kan hewan darat, tapi bukan mamalia. Iya maaf. Contoh saya tadi salah fokus. Mari kita pakai contoh yang lebih jelas dari sumber, yang soal anjing dan pudel. Beberapa anjing bukan pudel. Ini benar kan? Banyak anjing bukan pudel. Iya, benar. Tapi kalau dibalik, beberapa pudel bukan anjing. Ini jelas salah. Semua pudel itu anjing. Nah, itu dia. Oke, jadi contoh anjing pudel ini lebih pas. Jelas banget tipe O nggak bisa dibalik itu aja. Betul. Studi psikologi kognitif, kayak Watson dan Johnson Laird yang mungkin disebut di sumber, memang nunjukin orang sering kejebak di sini. Intuisi bahasa bilang kayaknya bisa aja dibalik. Padahal secara logika nggak bisa.
Beda banget perlakuan konversi I sama O. Wah, kudu ekstra waspada nih sama tipe O. Otak rasanya pengen nyamain aja. Ada cara biar nggak bingung nggak? Mungkin pakai gambar gitu? Sumber kita nyebut diagram kan? Ada banget, visualisasi itu membantu banget buat logika. Udah dari dulu dicoba, kayak Leibniz, Euler, pakai lingkaran-lingkaran, tapi yang paling standar dan fleksibel buat A, E, I, O ini ya diagram Venn. John Venn yang bikin. Pasti pernah lihat kan lingkaran tumpang tindih gitu? Oh iya, diagram Venn. Gimana pakainya buat A, E, I, O? Gini cara mainnya. Buat tipe A, semua S adalah P. Gambar lingkaran S dan P tumpang tindih. Terus, area S yang di luar P kita arsir. Arsir itu artinya kosong. Jadi, semua S adanya di dalam P atau di irisannya. Oke, S di luar P kosong. Buat tipe E, tidak ada S yang P. Kebalikannya, yang diarsir itu area tengahnya, irisannya. Artinya, nggak ada anggota di situ. Oke, irisannya kosong. Buat tipe I, beberapa S adalah P. Nah, karena ini bilang ada, kita pakai tanda, biasanya bintang atau X. Taruh tanda itu di irisan S dan P. Artinya, ada anggota di situ. Bintang di tengah. Sip. Terakhir tipe O, beberapa S tidak P. Tanda bintang ditaruh di area S yang di luar irisan P. Jadi di bagian S aja, nggak kena P. Oke. Jelas banget kalau digambar. Pantasan tipe O nggak bisa dibalik. Kalau beberapa S tidak P, bintangnya di area S doang. Kalau maksa dibalik jadi beberapa P tidak S, bintangnya kan harusnya di area P doang. Beda tempat. Persis. Visualnya langsung nunjukin kenapa nggak bisa. Membantu banget kan? Banget. Ini menjernihkan banget. Oke, sistem A, E, I, O ini kan dasar ya, tapi kalimat kita kan suka lebih ribet. Sembari kita kasih contoh, beberapa kritikus menyukai semua filmnya. Ada beberapa, ada semua. Gimana tuh logikanya? Nah, ini masuk ke area yang lebih kompleks. Sistem Aristoteles itu fokusnya ke silogisme dengan proposisi simple. Satu subjek, satu predikat, satu quantifier. Semua, tidak ada, beberapa. Kalimat kayak, beberapa kritikus suka semua filmnya. Itu pakai dua quantifier. Ini udah di luar jangkauan langsung silogisme klasik Aristoteles. Ada usaha buat ngembangin sistemnya. Sumber Anda nyebut Sir William Hamilton. Dia coba bikin 8 bentuk proposisi dengan ngasih quantifier juga ke predikat. Misalnya, semua S adalah beberapa P. Wah, makin rumit ya. Iya, dan ini bikin debat panas sama logikawan lain, Augustus de Morgan. Salah satu poin utamanya ya soal definisi beberapa ini lagi. Hamilton pengen definisi yang lebih dekat ke bahasa sehari-hari, beberapa tapi nggak semua. Tapi de Morgan kekeh, dalam logika beberapa itu ya harus setidaknya satu, atau dia bilang not none, bukan tidak ada, titik. Termasuk kemungkinan semua. Jadi debat soal definisi lagi ya. Betul, ini bukan cuma soal kata, tapi soal prinsip dasar logika formal. Apa harus ngikutin bahasa alami yang ambigu, atau bikin sistem presisi yang konsisten, tapi mungkin terasa aneh. Akhirnya, pandangan De Morgan yang menang didukung juga sama Charles Sanders Peirce. Itu yang jadi dasar logika predikat modern. Konsistensi internal lebih diutamakan. Menarik banget sejarahnya. Ada tarik-menarik antara presisi formal sama kenyamanan bahasa ya. Oke, kita tarik ke contoh praktis nih. Sumber kita kasih soal dari ETS yang bikin tes TOEFL, GRE itu. Bunyinya, beberapa nilai X kurang dari 100. Manakah pernyataan berikut yang tidak konsisten dengan kalimat di atas? Kenapa paham arti beberapa versi logika itu penting banget di sini? Nah, ini contoh bagus banget buat ngetes pemahaman definisi logis beberapa. Pernyataan awalnya, beberapa nilai X kurang dari 100. Ingat artinya, setidaknya ada satu nilai X yang kurang dari 100 dan mungkin aja semua X memang kurang dari 100. Kita disuruh cari yang tidak konsisten alias kontradiktif. Nggak bisa bener barengan sama pernyataan awal. Oke, terus gimana analisis pilihannya? Kita cek satu-satu berdasarkan gambar 17 di sumber. A. 5 bukan nilai X. Ini bisa aja bener, nggak ada larangan, konsisten. B. 95 adalah nilai X. Bisa juga bener, 95 kan kurang dari 100, konsisten. C. Beberapa nilai X lebih besar dari 100. Bisa juga, pernyataan awal nggak ngatur X kurang dari 100,
konsisten. D. Semua nilai X kurang dari 100. Nah, ini yang sering salah. Kalau pakai arti sehari-hari, beberapa sama dengan nggak semua, ini kayaknya salah. Tapi pakai arti logika, minimal 1, mungkin semua. Ini bisa benar barengan sama pernyataan awal. Jadi, konsisten. Wah, oke. Jadi D itu konsisten ya? Berarti jawabannya Tidak ada bilangan kurang dari 100 yang merupakan nilai X. Nah, ini dia. Ini jelas-jelas bertentangan sama setidaknya ada satu nilai X kurang dari 100. Nggak mungkin keduanya benar. Kalau ada minimal 1, ya nggak mungkin tidak ada sama sekali. jadi E jawabannya. Karena cuma E yang nggak mungkin benar kalau pernyataan awalnya benar. Tepat. Kalau kita salah paham makna beberapa, ngiranya artinya nggak semua, wah bisa salah pilih D kita. Tes kayak gini emang sering nargeting kesalahpahaman dasar kayak gini. Jelas banget ya efeknya. Salah tafsir satu kata aja bisa fatal di tes penalaran. Bukan cuma teori doang jadinya. Betul sekali. Oke deh. Jadi apa nih rangkuman penting dari obrolan kita kali ini buat pendengar? Kayaknya paham dasar logika ini A, E, I, O, terus terutama bongkar arti presisi beberapa versi logika itu penting banget ya. Penting banget. Itu kayak fondasi buat mikir jernih. Jadi kita bisa ngenalin struktur argumen, lihat kesimpulannya benar apa enggak, dan nggak gampang kejebak logika aneh di obrolan, berita, atau pas tes. Jadi bisa lebih kritis gitu ya. Betul. Dan yang penting juga, sadar ada dua dunia tadi. Dunia bahasa sehari-hari yang luwes tapi ambigu, di mana beberapa seringnya berarti nggak semua, sama dunia logika formal yang kaku tapi presisi, di mana beberapa itu minimal 1, mungkin semua. Tahu bedanya ini langkah awal yang krusial. Tahu kapan pakai kacamata yang mana. Sip. Nah, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Kita tadi bahas debat Hamilton versus De Morgan. Hamilton pengen beberapa yang lebih manusiawi. De Morgan menang dengan definisi logis yang dingin. Tapi coba pikir deh, karena kita sehari-hari alami banget pakai beberapa dalam arti nggak semua, jangan-jangan ada sesuatu yang hilang atau kurang praktis ya waktu logika formal maksa kita pakai definisi yang nggak intuitif ini. Apa argumen Hamilton soal kepraktisan komunikasi itu sebenarnya ada benarnya juga, walaupun kalah di ranah logika formal ya? Menarik buat dipikirin lagi. Sesuatu untuk direnungkan memang. Batasan antara logika dan bahasa. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.